Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus dengan harga 300-an yang apakah sedang under value, selisih ke harga wajar sekitar 28%, dan membagi dividen setiap tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas PT Resources Alam Indonesia atau saham dengan kode KKGI. Ini merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Pertama kita lihat dari aspek probabilitasnya. Dalam 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikan saham ini cukup rendah dengan angka 40%. Artinya, 3 kali mengalami penurunan dan hanya 2 kali mengalami peningkatan. Tapi menariknya, pada bulan Juli, dalam 5 tahun terakhir, saham ini selalu mengalami peningkatan harga sahamnya. Sekarang kita bandingkan untuk historical harganya. Saat video ini dibuat, KKGI ada di angka 390 dan harga tersebut mirip seperti harga pada tahun 2019. Kita bandingkan dengan historical PBV-nya. Jika teman-teman lihat di sini, terjadi penurunan historical PBV pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Artinya, perusahaan menghasilkan kinerja yang bertumbuh setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dengan harga yang sama PBV-nya menjadi lebih rendah. Sekarang kita akan proyeksikan harga sahamnya. Apabila mengasumsikan harga sahamnya setara dengan tahun 2019 dengan book value 443, maka ada kemungkinan harga sahamnya bisa menyentuh angka 487 dengan asumsi PBV 1,1 kali seperti pada tahun 2019. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar bisa juga salah. Nah, jika dengan data ini teman-teman bisa lihat, maka terdapat selisih kenaikan harga sekitar 28% dibandingkan harga pada saat video ini dibuat. Topik kedua, proyeksi dividen. Apabila teman-teman memasukkan unsur EPS di tahun 2023 akan diperoleh growth sekitar minus 7,3%. Yang berarti jika disesuaikan dengan dividen per share-nya, yield-nya akan mengalami sedikit penurunan dari 6,5 menjadi 6,1% dengan asumsi dividen payout rasionya sama seperti tahun sebelumnya. Nah, apakah teman-teman tertarik dengan saham ini? Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama dari aspek kasnya dengan jumlah 51,9 dan jika kita bandingkan dengan jumlah liabilitasnya sebanyak 53,3, artinya perusahaan hampir bisa melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Itu artinya perusahaan ini punya likuiditas yang sangat baik, meskipun teman-teman bisa lihat di sini mayoritas liabilitasnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tapi perusahaan mampu membayar seluruh hutangnya untuk jangka pendek hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Kemudian untuk aspek ekuitasnya, teman-teman bisa lihat di sini, ekuitas perusahaan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini mencerminkan bahwa perusahaan mampu mencetak pertumbuhan dari tahun ke tahun sehingga saldo labanya mendominasi total ekuitasnya dan bukan berasal dari tambahan modal di setor. Kemudian dari aspek laba rugi, teman-teman bisa lihat terjadi peningkatan pendapatan usaha dibandingkan tahun 2022. Nah, tapi sayangnya beban pokok pendapatannya juga mengalami peningkatan yang lebih besar sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu mencetak kenaikan laba kotor. Di sisi yang lain ada juga peningkatan dari rugi selisih kurs dibandingkan tahun 2022. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 karena berasal dari beberapa aspek tersebut seperti kenaikan beban pokok pendapatan dan kenaikan kerugian selisih kurs. Sekarang kita lihat detail dari kenaikan beban pokok pendapatan. Hal itu ternyata disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, biaya penambangan yang naik sangat signifikan, biaya kompensasi lahan, dan adanya peningkatan dari biaya royalti yang mereka bayarkan. Topik keempat, poin tambahan. Yang pertama dari aspek dividen, KKGI ini merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2021, mereka sempat membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Untuk angka rasio profitabilitasnya juga masih baik dengan angka NPM 11% dan ROE 25%. Apalagi rasio DER-nya sangat rendah dengan angka 37%. Nah, teman-teman tentu sudah ingat tadi bahwa kita telah membahas perusahaan ini memiliki saldo kas yang bisa mengcover hampir seluruh hutang yang mereka miliki. Topik kelima, poin minus tentang saham ini.
Nah, saham-saham atau perusahaan batubara merupakan perusahaan yang identik tidak ramah lingkungan, di mana teman-teman bisa membaca berbagai artikel yang menuliskan tentang dampak yang ditimbulkan dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi pada wilayah-wilayah tertentu. Sehingga, secara tidak langsung, hal ini berdampak negatif secara beban moral yang diterima oleh perusahaan ini. Poin minus kedua. Dua pihak pemegang pengendali utamanya bisa dikatakan cukup memiliki porsi pemegang saham yang tidak terlalu berbeda jauh, yaitu MSIP dengan porsi sekitar 35% dan PT Sejahtera sekitar 26,7%. Nah, hal ini bisa berdampak kepada nantinya apabila ada pengambilan keputusan yang cukup dipertimbangkan dari berbagai aspek sehingga menimbulkan perdebatan antara pemegang pengendalinya. Tapi semoga saja hal itu tidak terjadi. Poin minus ketiga, saham KKGI ini masih turun sekitar 4,5% di tahun 2023 dan kenaikan dalam 5 tahun hanya 2,6% saja. Demikianlah pembahasan singkat saham KKGI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.